Nyoba lanjut lagi nih. Jadi gini, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Saya kira ini bukan hanya perkataannya Imam Syafi'i, bahwa semua ulama itu kalau memang pendapatnya bertentangan dengan hadis sahih, maka mereka mengatakan gak usah ikut pendapat saya, ikut hadis yang sahih. Tetapi statement ini harus diletakkan dalam konteks yang tepat. Pertama, bahwa ini bukan diucapkan oleh kepada semua orang, pertama. Sebab kalau seperti kita atau bahkan Albani, karena Albani tadi pada sebenarnya itu bukan muhaddis. Nah, itu Imam Syafi'i bilang ad-dawuh kayak gini kepada siapa? Mestinya kan kepada orang-orang yang dianggap oleh Imam Syafi'i mencapai darajatal mujtahid. Karena itu berarti satu, hadis ini bukan dalam konteks umum kepada siapa saja, tetapi kepada orang yang bisa mengetahui sahih atau tidaknya hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi di dalam Muqaddimatul Majmu' itu sudah menjelaskan bahwa bukan berarti kemudian ketika kita bertemu hadis sahih langsung kita ambil, langsung kita tinggalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu bukan orang gak ahli hadis. Kadang ada hadis sahih oleh Imam Syafi'i ditinggalkan karena bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Sehingga nanti ada pembahasan di dalam usul fikih itu ada ta'arudul adillah. Ada bagaimana kita menyikapi ketika terjadi tampak kontradiksi antara satu dalil dengan dalil yang lain. Di sana ada metodenya, yang pertama ada metode jam'u, kompromisasi antara hadis satu dengan hadis yang lain. Kemudian ada metode nasxu, kan ada gitu kan. Ada di sana kalau bertentangan antara khos dengan khos, maka bagaimana? Kalau am dengan am bagaimana? Kalau antara am dengan khos, maka dilakukan takhsis. Kalau misalnya khos dengan khos, upayakan dikompromikan, nggak bisa maka dilakukan nasakh kalau diketahui sejarahnya mana yang lebih dulu turun. Kalau tidak diketahui maka dilakukan tarjih. Nah, kan begitu kan? Maka dengan demikian bukan berarti dawuhnya Imam Syafi'i ini tiap kita bertemu ini hadis sahih. Oh, ini kok beda dengan pendapatnya? Oh, berarti ambil yang sahih saja. Nah, yang Imam Syafi'i lemparkan. Oh, tidak. Karena bisa jadi dalam masalah ini Imam Syafi'i sebenarnya tahu ke hadis ini, tapi tidak dipakai karena menemukan dalil yang lebih kuat. Kemudian juga belum lagi misalnya ketika terjadi pertentangan antara hadis ahad dengan qiyas. Dengan qiyas itu ulama juga masih beda. Apakah sekarang akan kita ambil qiyas ataukah kita ambil hadis ahad? Sebab hadis ahad itu kan donni. Artinya belum bisa dipastikan bahwa itu memang betul-betul dari Nabi meskipun itu sahih. Karena itu ketika bertentangan dengan qiyas itu antara ulama masih terjadi silang pendapat mana yang diunggulkan. Nah, maka karena itulah jawaban saya bahwa idza shahhal hadis fa huwa madhhabi ini bukan berarti setiap dari kita bertemu dengan hadis kita anggap ini sahih langsung kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i kita tinggalkan, bukan. Karena satu hadis ini, statement ini diucapkan oleh Imam Syafi'i bukan kepada semua orang, tetapi kepada orang yang memang ahli. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini Imam Syafi'i kadang meninggalkan hadis sahih karena bertentangan dengan dalil yang lain. Sehingga bisa jadi hadis yang sampean anggap itu sahih sebenarnya memang Imam Syafi'i tahu tapi ditinggalkan. Ini jawaban yang pertama. Ini sedikit mengomentari tentang kenapa Imam Syafi'i dan soal hadis sama mazhabi. Tapi tidak setuju dengan Ma'ruf bahwa jabun beliau kenton tidak bisa diamalkan, tidak bisa digunakan untuk sembarang orang. Hanya bisa digunakan untuk orang yang punya kapasitas untuk berijtihad. Mungkin dalam hal ini seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kan keduan
ikhtiyarat, banyak ketut ikhtiyarat, yaitu kaul-kaul yang beliau pilih dan berbeda dengan pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena beliau menganggap ada dalil yang lebih kuat daripada yang dipakai oleh al-Imam Syafi'i. Seperti ketika beliau mengatakan bahwa siwak atau ba'da zawal makruh, atau ketika beliau mengatakan bahwa waqtira dan buzubat yang beda, waqtira min aklin lilah mil jazri. Imam Nawawi itu mengatakan bahwa wudhu betal kebai orang sing akan daging ontak, karena beliau memilih pendapat ini yang menurut beliau lebih kuat min haitsu dalil. Nah, tapi bener ketika beliau gelak kaidah idza sahal hadis wa madhabi itu tidak bisa digunakan oleh setiap orang, apalagi orang-orang yang segi ajar YouTube atau benang Google lagi ajar kitab terjemahan, karena memang banyak kenapa dalam satu masalah itu seakan-akan pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis sahih. Misal biasanya contohakin pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa laki senyeting binena kata wudhu betal. Padahal beda hadis lain sahih mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teman asolat nyeting kenapa sokora Sayyidah Aisyah. Kata Nabi secara zahir pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis sahih. Mon orang kan kenapa buru ajar kitab terjemahan dan lain sebagainya. Lo teman mempelajari kaidah usul, kaidah fikih. Pas oneng dia sebut Imam Syafi'i entok, maka orang itu secara langsung umumnya ngaji berarti pendapat Imam Syafi'i bertentangan di hadis sahih. Ngaji yang kita ambil adalah pendapat hadis sahih. Ternyata bukan seperti itu. Imam Syafi'i itu bukan tidak mengetahui ada hadis tersebut, bukan tidak mengetahui ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah teman asolat pas nyeting sokona Sayyidah Aisyah dan tidak mengurangi wudhunya. Imam Syafi'i oneng, tapi beliau memiliki kaidah tersendiri dalam memahami hadis tersebut. Karena kenapa? Pada situng dalil, situng kaidah. Saya terbuakin serang beliau kata apa? Ad-dalil idza tatarraqa alaihi ihtimal kasahu saubul ijmal fasaqata anhul istidlal. Ketika ada satu dalil meskipun hadisnya itu sahih diriwayatkan dalam Bukhari atau Muslim, tapi dalam hadis ini masih ada kemungkinan yang lain, maka hadis itu yang masih ada kemungkinan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, mengapa kok Imam Syafi'i mengatakan orang laki kento ketika nyeting binena betal, padahal ada hadis sahih jelas mengatakan Rasulullah kata asolat nyeting Sayyidah Aisyah? Karena ada ihtimal, ada kemungkinan Rasulullah kento nyeting Sayyidah Aisyah memakai hail, memakai pemisah, pola nyeting sorban beliau dengan penghalang kain, lo nyeting langsung. Berarti dalam hadis kento ada ihtimal, ada kemungkinan nyeting secara langsung, ada kemungkinan nyeting memakai hail. Nah, dalil yang seperti itu menurut Imam Syafi'i tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa-apa? Karena masih ada kemungkinan yang lain. Nah, jadi bukan berarti Imam Syafi'i lo oneng ada hadis sahih yang mengatakan Rasulullah nyeting Sayyidah Aisyah lo abalin wudhu punten. Tapi Imam Syafi'i memiliki kaidah sendiri di dalam memahami hadis tersebut, sehingga beliau itu menyimpulkan bahwa tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi antara pendapat beliau yang juga didasari hadis dengan hadis yang lain yang juga sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah itu nyeting Sayyidah Aisyah tanpa mengulangi wudhunya. Nah, itu juga menunjukkan betapa pentingnya kita mengetahui bahwa istidlal ataupun istikhraj menelurkan suatu hukum itu tidak semudah yang kita bayangkan. Para ulama mengatakan ini wajib, mengatakan ini sunnah, mengatakan ini batal, tidak batal, bukan hanya berdasarkan 1-2 hadis, tapi mereka itu menggabungkan di antara puluhan atau bahkan ratusan dalil, digabungkan dengan dalil-dalil ayat katipun apa, dari hadis katipun apa.